Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi DNA rekombinan dalam bidang farmasi. Ya. Jadi yang namanya teknologi DNA rekombinan ini, apalagi di bidang ilmu pengetahuan terapan, itu berkaitan dengan bidang farmasi. Jadi nanti manfaatnya itu kalau di bidang farmasi yaitu ada human therapeutic. Jadi nanti akan ada produk hormon, protein, obat-obatan atau vaksin yang biasanya produksinya ini memanfaatkan prinsip dasar teknologi DNA rekombinan. Nah, ini untuk teknik DNA rekombinan. Jadi pertama itu adalah kita isolasi plasmid gitu ya dari bakteri, kemudian kita punya gen tertentu atau gen target kita, kemudian nanti akan dijadikan DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan ini gabungan dari plasmid dan gen yang kita maksud, kemudian dilakukan transformasi, dimasukkan ke dalam bakteri, dan habis itu diproduksi. Nah, hasilnya itu tergantung dengan gen target kita. Misalnya yang ini adalah gen untuk resistensi dari ini ya hama gitu ya, yang diinsertkan di dalam tanaman, atau gen yang digunakan untuk ini membersihkan ini ya toxic waste gitu ya. Kemudian ada lagi kalau di dunia farmasi itu misalnya untuk membentuk hormon gitu ya, entah itu misalnya hormon pertumbuhan atau hormon insulin, atau untuk pembentukan protein-protein tertentu untuk yaitu mengatasi pembekuan darah gitu ya, yang digunakan bagi orang-orang yang terapi penyakit jantung. Nah, ini ada beberapa aplikasi DNA rekombinan dalam bidang farmasi. Pertama itu adalah adanya insulin, kemudian ada faktor 8 dan faktor 9. Ini biasanya digunakan bagi penderita hemofilia. Terus ada lagi tisu plasminogen aktivator. Tisu plasminogen aktivator ini biasa diberikan kepada orang-orang yang stroke. Kemudian ada lagi hormon pertumbuhan atau somatotropin. Kemudian ada lagi eritropoietin, ini biasanya diberikan kepada penderita anemia yang berat, dan juga interferon. Kalau interferon ini bagi yang ini ya, penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, produk DNA rekombinan yang pertama itu adalah insulin. Insulin kan sudah kita tahu ya, yang namanya insulin itu digunakan untuk mengobati penderita diabetes mellitus gitu ya. Di sini ada humulin, itu adalah human insulin rDNA origin. Nah, jadi di sini insulin ini diproduksi dengan teknik DNA rekombinan. Nah, biasanya hormon insulin yang diekstraksi dari pankreas babi dan sapi jika digunakan manusia dalam jangka waktu panjang menyebabkan pembentukan antibodi pada manusia dan reaksi alergi. Makanya ini dibuatlah insulin manusia yang diproduksi dalam bakteri dengan metode teknologi gen. Jadi nanti gen insulin dari pankreas manusia diisolasi, kemudian disisipkan dalam plasmid. Plasmidnya nanti akan dimasukkan ke dalam E. coli. Jadi nanti E. coli-nya itu bisa menghasilkan insulin. Tuh, jadi ini proses pembentukan insulin dengan teknik DNA rekombinan. Jadi ini ada pankreas. Nah, pankreas itu ada sel yang menghasilkan insulin. Nah, sel penghasil insulin nanti diambil segmen DNA-nya, kemudian dipotong dengan enzim restriksi di area tertentu, kemudian nanti diinsertkan di dalam plasmid. Nah, plasmid disisipkan dengan insulin, ini akan menghasilkan DNA rekombinan. DNA rekombinan ini yang akan dimasukkan ke dalam sel bakteri, sehingga pada saat sel bakterinya itu memperbanyak diri, itu nanti akan dihasilkan insulin juga. Nah, ini ada beberapa produk insulin ya. Jadi ada beberapa produsen insulin gitu ya. Nah, seperti Humulin
insumen gitu, sama-sama insulin manusia rekombinan yang diproduksi di E. coli, sama-sama dia pakai E. coli. Tapi kalau misalnya Novolin produknya atau Actrapid itu insulin manusia rekombinannya diproduksi pakai Saccharomyces ya, Saccharomyces cerevisiae. Nah, kemudian kalau Exubera ini insulin manusia rekombinan yang diproduksi di E. coli tapi diberikan melalui paru-paru. Kemudian produk DNA rekombinan selanjutnya adalah faktor 8 dan faktor 9. Nah, faktor 8 dan faktor 9 ini berkaitan dengan proses pembekuan darah. Jadi, kalau orang yang normal pada saat berdarah itu nanti akan ada proses pembekuan darah sehingga darah itu akan terhenti. Tapi bagi orang-orang hemofilia, apabila terjadi pendarahan, darahnya itu akan sukar membeku. Karena kenapa? Karena yang namanya hemofilia ini dia kekurangan faktor 8 dan faktor 9. Nah, pada darahnya, sehingga darahnya itu susah untuk membeku atau susah untuk terhenti pendarahannya. Dan kalau hemofilia ini memang penyakit turunan ya, bertautan kromosom X. Dan kalau misalnya ada terapi dengan faktor 8 dan faktor 9, biasanya nanti terjadi proses proses pembekuan darah yang normal gitu ya. Nah, ini adalah untuk orang hemofili. Jadi nanti orang hemofili itu kan ada hemofili A dan hemofili B. Kalau hemofili A dia nggak punya faktor 8. Tapi kalau hemofili B dia nggak punya faktor 9. Otomatis kalau nggak punya faktor 9 dia juga nggak punya faktor 8. Jadi inilah produk yang dibuat dengan teknik DNA rekombinan supaya orang-orang hemofili itu tidak terjadi pendarahan. Nah, hemofili ini karena memang sifatnya menurun, gejala klinis hemofili A dan B dapat timbul sejak bayi tergantung berat penyakitnya. Nah, jadi kalau hemofili A dan B itu kalau kategori dia kelompok berat, kadar faktor 8 atau faktor 9-nya itu kurang dari 1%. Kalau hemofili A dan B-nya itu kategori sedang, itu kadar faktor 8 dan 9-nya itu 1-5%. Kalau ringan, dia 5-30%. Nah, ini adalah untuk produk faktor 8 dan faktor 9 gitu ya. Jadi bagi hemofili A ini memang banyak produknya, ada Advet, Bioclad gitu ya untuk nama dagangnya, Cogenat, kemudian Helixat, Nextgen atau Rekombinat dan Refacto. Tapi isinya adalah faktor 8 semua yang biasanya ini digunakan untuk hemofili yang A. Tapi kalau untuk hemofili B ini ada Benetix ya, isinya faktor 9, ini untuk hemofili B. Kemudian produk DNA rekombinan lainnya adalah tisu plasminogen aktivator. Untuk tisu plasminogen aktivator itu sebenarnya adalah enzim protease yang membantu pemecahan bekuan darah. Jadi tisu plasminogen aktivator atau TPA gitu ya, mengkatalisis perubahan plasmin menjadi mengkatalisis perubahan plasminogen menjadi plasmin. Nah, plasmin ini enzim yang memecah bekuan darah. Jadi TPA ini dapat digunakan untuk menghilangkan trombus pada arteri dan dapat melindungi jantung dan otak. Jadi tisu plasminogen aktivator itu kerjanya di sini. Ya, kerjanya di sini TPA itu mengubah antara plasminogen sama plasmin. Jadi kalau ada tisu plasminogen aktivator, si plasmin yang terbentuk itu akan lebih cepat, sehingga plasmin ini dia akan menghancurkan, mempercepat, menghilangkan trombus pada arteri yang biasanya ini digunakan bagi ini ya orang-orang yang mempunyai bekuan darah. Jadi di sini kalau misalnya ini adalah normal blood flow, jadi misalnya pembuluh darah yang normal, tapi kalau ada blok dari ini ya
bekuan darah. Nah, itu biasanya kan aliran darahnya terganggu, terhenti. Nah, ini biasanya kalau dikasih TPA gitu ya, tissue plasminogen activator. Nah, ini nanti akan si bekuan darahnya ini itu akan dipecah sehingga nanti aliran darah akan lebih akan normal kembali. Jadi tissue plasminogen activator ini membantu memecahkan pembekuan darah tanpa mengurangi kemampuan pembekuan darah di tempat lainnya. Jadi kalau TPA ini nama produk yang sudah beredar itu Retevase itu, ini bisa diberikan secara intravena, dan aksi TPA ini dia biasanya lebih cepat dibandingkan agen trombolitik lainnya gitu. Jadi trombolitik, jadi dia bekerja di trombus, dan memang ini biasanya diberikan kepada orang yang ada bekuan darah di pembuluh darahnya. Jadi produk TPA yang sudah beredar itu ada Activase, Ecokinase, Retevase atau Rapilisin. Untuk produksi tisu plasminogen aktivator atau TPA rekombinan ini adalah gen TPA diklon ke dalam plasmid. Jadi ini ada gen merah ini, gen TPA ini diklon ke dalam plasmid dan ditransformasikan ke dalam sel mamalia. Jadi nanti DNA rekombinan yang sudah dapat dimasukkan ke dalam sel mamalia. Sel penghasil TPA ini nanti akan dipindahkan ke fermentor untuk diperbanyak dalam skala besar. Baru TPA yang dihasilkan ke media kultur diisolasi dan dimurnikan. Jadi cikal bakalnya ini adalah membentuk DNA rekombinan dulu, baru nanti disisipkan ke sel mamalia, baru nanti kalau sudah berhasil itu nanti akan diproduksi di dalam fermentor. Habis itu kulturnya diisolasi dan dimurnikan. Kemudian produk DNA rekombinan yang lainnya adalah interferon. Nah, yang namanya interferon ini adalah zat kimia alami yang dikeluarkan oleh tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Jadi interferon itu biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus, misalnya hepatitis, influenza, ataupun pengobatan kanker. Jadi interferon ini memang sebenarnya dihasilkan oleh tubuh kita karena memang respon terhadap infeksi virus. Kemudian macam-macam interferon itu ada beberapa. Interferon alfa ini dihasilkan oleh leukosit dan berperan sebagai molekul antivirus. Jadi penggunaan interferon alfa biasanya nanti buat penderita hepatitis B sama hepatitis C. Nah, kalau interferon beta gitu itu dihasilkan oleh fibroblast dan dapat bekerja pada hampir semua sel di dalam tubuh manusia. Jadi kalau interferon alfa dia lebih spesifik gitu ya, hepatitis A dan hepatitis C. Terus kalau interferon gamma itu dihasilkan oleh limfosit sel T pembantu dan hanya bekerja pada sel-sel tertentu seperti makrofag, sel endotelial, fibroblast, sel T sitotoksik dan limfosit B. Untuk produksi interferon rekombinan, jadi pertama itu yang ini. Jadi DNA interferon ini yang diisolasi dari sel fibroblast, DNA interferon yang diisolasi dari sel fibroblastikus atau bisa juga dari kultur leukosit manusia dikloning ke dalam plasmid. Jadi nanti akan ada cloning seperti biasa dan kemudian ditransformasikan ke E. coli. Jadi di sini ada human fibroblast gitu ya, atau bisa juga dari kultur leukosit gitu ya. Nanti diambil DNA-nya, kemudian nanti disisipkan ke plasmid, kemudian nanti akan dimasukkan ke E. coli. Habis itu nanti sel bakteri yang sudah mengandung interferon ini diperbanyak menggunakan fermentor, baru deh dapat interferonnya. Nanti interferonnya itu diisolasi dan juga dimurnikan. Kemudian ada lagi produk DNA rekombinan yang lain, itu adalah eritropoietin. Eritropoietin ini adalah hormon sebenarnya yang memang diproduksi di dalam ginjal tubuh kita gitu, yang tujuannya itu adalah merangsang pembuatan sel darah merah. Jadi eritropoietin ini
fungsinya itu adalah mengobati jenis anemia yang berat, yang biasanya karena gagal ginjal ataupun kanker ataupun AIDS. Dan juga fungsi eritropoietin ini untuk meningkatkan jumlah sel darah merah untuk pasien yang menderita kurang darah dan juga operasi. Jadi sebenarnya eritropoietin ini diproduksi dari ginjal gitu ya. Nah, dia itu akan menstimulasi untuk pembentukan eritrosit. Nah, jadi bagi orang-orang yang misalnya jadi gagal ginjal gitu, kanker atau AIDS yang sel darah merahnya itu turun, itu biasanya dilakukan terapi pemberian EPO atau hormon eritropoietin. Nah, karena eritropoietin ini memang mempunyai banyak fungsi gitu ya. Jadi selain untuk cardioprotection gitu ya, untuk proteksi jantung, juga untuk proteksi dari ini pembuluh darah, kemudian untuk penyembuh luka, proteksi retinal gitu ya, proteksi juga ginjal, neuroprotection gitu ya, atau pembentukan otak pada janin gitu. Dan juga eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah. Nah, produksi eritropoietin rekombinan ini memang gen eritropoietin itu diisolasi dulu dari ginjal, kemudian diklon ke dalam plasmid. Jadi dibuat DNA rekombinan dulu, baru nanti ditransformasikan ke dalam sel ovarium hamster, dan abis itu sel penghasil EPO-nya itu dipindahkan ke dalam fermentor untuk diperbanyak. Jadi memang dari awal produk-produk DNA rekombinan ini adalah kita buat DNA rekombinan dulu. Baru kalau sudah dapat nih DNA rekombinannya, baru dimasukkan ke sel inang. Baru nanti kalau sudah ada selnya yang bisa menghasilkan produk tertentu, baru diperbanyak atau diproduksi dengan fermentor, baru nanti EPO yang dihasilkan ke media kultur diisolasi dan dimurnikan. Produk EPO yang sudah beredar ini adalah Epogen, Procrit, Neorecormon. Nah, itu semuanya adalah eritropoietin. Ini biasa digunakan bagi orang-orang yang anemia berat. Maksudnya anemia akibat gagal ginjal, kanker ataupun AIDS, ataupun misalnya pendarahan pasca operasi ataupun kecelakaan. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.